Oke, dalam tutorial kali ini kita akan membuat 3D icon calendar. Pertama-tama kita bagi dua dulu layarnya, lalu kita ganti ke image editor, lalu klik open dan cari gambar referensi yang sudah kita save. Oke, setelah gambarnya udah masuk, kita langsung delete aja kotaknya dengan cara klik lalu tekan X pada keyboard lalu tekan delete. Oke, setelah itu kita akan membuat kotak lagi dengan cara menekan Shift A atau ke bagian menu atas yang ada tulisan Add-nya, lalu kita pilih cube, dan setelah cube-nya kelihatan di layar kita atur scale-nya atau besar kecilnya sesuai dengan referensi yang kita punya. Jika secara keseluruhan bentuknya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita ke bagian shading editor untuk mengganti modenya menjadi studio light agar kita dengan mudah melihat bayangan dari objeknya. Ini tidak akan mempengaruhi hasil render dari hasil 3D kalian. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan cavity-nya juga untuk mempermudah kita melihat bentuknya. Setelah itu kita mengaktifkan bevel modifier, di mana ini fungsinya untuk melengkungkan bagian sudut-sudut dari cube-nya, dan kita bisa atur dari segmennya menjadi 4 dan amount-nya bisa diatur sesuai selera kalian. Segmen kita jadiin 4 untuk biar dia lebih smooth lagi, dan juga di objeknya kita tambahin subdivision modifier agar bentuknya benar-benar smooth. Jika di 3D model kalian masih kelihatan kotak-kotak, kalian bisa melakukan klik di objeknya lalu klik kanan set smooth. Sekarang yang kita lakukan adalah membuat lubang pada 3D objek yang kita lakukan. Pertama-tama kita Shift A lalu pilih silinder, lalu kita posisikan di bagian 3D yang mau kita lubangin. Jika posisinya sudah sesuai, kita jadikan dia dua objek karena lubangnya ada dua dengan cara kita kasih modifier mirror. Jika posisinya sudah sesuai, kita klik kotaknya lalu kita kasih boolean modifier. Nah, setelah kita kasih boolean modifier, 3D objek kita memiliki bayangan aneh. Kita klik icon warna segitiga hijau, lalu klik normal, lalu klik auto smooth. Setelah itu kita bisa hide aja objek silinder karena kita udah nggak perlu lagi, dan kita bisa lihat hasilnya. Dan jika sudah sesuai posisi lubangnya dengan yang kita inginkan, kita akan melakukan objek boolean yang udah tadi kita buat, kita apply ke objek kotaknya, karena itu nanti akan mempermudah kita untuk membuat animasinya. Namun di sini kita memiliki masalah, yaitu bagian shadow-nya dari kotak itu tidak terlihat bagus. Nah, di sini permasalahannya adalah karena kita menggunakan subdivision modifier, yang dimana itu akan membuat objeknya lebih tertarik, dan sehingga face yang ada di kotak tersebut tidak memiliki shadow atau rusak gitu. Cara mengatasinya adalah dengan mendelete subdivision modifier, kita tidak akan berhadapan dengan masalah itu lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat penggantungannya dengan cara Shift A, lalu kita klik mesh, lalu kita pilih torus. Di sini bentuknya seperti donat, jadi kita bisa langsung posisiin di lubang yang udah kita buat. Jika posisi dan ukurannya sudah sesuai, kita gunakan mirror modifier untuk membuat objeknya jadi dua atau menduplikat objeknya.
Oke, untuk selanjutnya kita akan buat bagian silinder-silinder kecil di bagian tengah dari 3D kalender ini. Caranya sama, yaitu kita buat silinder, lalu kita posisiin ukurannya dan posisinya sesuai dengan referensi yang kita inginkan. Lalu kita menggunakan array modifier untuk menggandakan objeknya, yaitu 3 ke kanan dan 3 ke bawah. Selain itu kita juga menggunakan bevel modifier untuk memperhalus bagian sisi-sisi dari 3D object yang kita buat. Untuk menambahkan objek array dengan beda sumbu, kita bisa menambahkan 2 modifier array. Yang pertama horizontal dan yang kedua yaitu vertikal. Kita bisa atur di settingan modifiernya sampai kita menemukan posisi yang pas sesuai dengan referensi yang kita miliki. Oke, jika semuanya sudah sesuai, kita akan menggroup objeknya atau menjadikan satu collection dengan cara menseleksi semua objeknya, lalu tekan M, lalu klik collection, lalu kita beri nama sesuai yang kita inginkan, dan jadilah dia satu collection. Oke, cukup sekian tutorial dari part ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.